Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah analisis komprehensif soal apa yang sebenarnya lagi terjadi sama sistem pendidikan kita di Indonesia. Ingat ya, ini bukan sekedar evaluasi nilai ujian atau rutinitas tahunan biasa. Kita lagi berhadapan sama krisis yang benar-benar mendesak. Sebuah krisis eksistensial yang menuntut perhatian kita semua, sekarang juga. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel tapi lumayan usuk. Sebenarnya, kita ini lagi mendidik manusia, atau cuma lagi nyetak roda gigi buat mesin industri raksasa? Kita kan sering banget ya dikasih ilusi, seolah-olah makin gampang anak masuk sekolah, berarti kualitas manusianya otomatis naik. Tapi coba lihat realitas di lapangan. Di tengah fasilitas yang makin canggih dan akses yang makin gampang, kita malah ngelihat kemerosotan moral, integritas yang hilang, dan anak-anak muda yang kayak kehilangan arah hidup. Jadi teman-teman, kita harus sadar, ini bukan cuma soal sistem yang rusak. Ini murni krisis manusia. Kalau kalian butuh bukti seberapa parah krisis ini, coba dengerin statistik ini. 53%. Bayangin, 53% anak usia 10 tahun di Indonesia ngalamin apa yang Bank Dunia sebut sebagai learning poverty atau kemiskinan belajar. Secara fisik mereka emang ada di kelas. Angka partisipasi sekolah dasar kita nyaris 99%. Tapi mereka bahkan nggak paham teks bacaan sederhana. Aksesnya tinggi tapi pembelajarannya nol. Ini bukti nyata kalau kita lagi ngadepin bencana kemanusiaan, bukan cuma salah kurikulum. Nah, buat ngurai benang kusut ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita bakal mulai dari diagnosis datanya, narik mundur ke akar sejarahnya, bahas kekosongan moral zaman now, terus kita bedah pakai lensa teologi reformed, ngelakuin otokritik ke gereja, dan pastinya ngebahas solusi konkretnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis manusia dan kebangkrutan sistem. Mari kita singkirin dulu deh bahasa-bahasa birokrasi yang ribet dan langsung lihat datanya. Coba lihat skor PISA 2022 ini. Jomplang banget kan? Cuma 18% anak kita yang nyentuh level kompetensi dasar matematika. Sisanya jauh di bawah. Sementara rata-rata negara OECD itu ada di angka 69%. Literasi dan sains kita juga sama aja, nyungsep di bawah. Saya bahas ini bukan buat ngasih angka-angka ngebosenin ya, tapi ini tuh tamparan keras buat pendekatan teknokratis yang selama ini selalu diagung-agungkan. Kita gagal ngajarin hal yang paling mendasar, literasi, numerasi, dan yang paling parah, kemampuan berpikir kritis. Intinya tuh gini, kalau kita baca data PISA cuma dari kacamata teknis, kita pasti nyalahin kurangnya gedung bagus atau buku paket. Padahal akar masalah sejatinya adalah kekosongan nilai. Moral vacuum. Gini ya, mau kita guihur duit 20% dari APBN buat bangun sekolah mewah atau gonta-ganti kurikulum tiap menteri baru. Kalau nggak ada jangkar nilai yang kuat, kita cuma bakal ngasilin lulusan yang jago secara teknis, tapi benar-benar kehilangan arah hidupnya. Lanjut ke bagian 2, akar filosofis dan jejak historis. Pertanyaannya sekarang, kok bisa sih fondasi sistem pendidikan kita serapuh ini? Kalau kita tarik mundur ngelewatin sejarah, polanya itu kelihatan jelas banget. Dari zaman VOC yang butuh tenaga administrasi murah, terus masuk ke politik etis Belanda yang nyiptain kasta sosial, lanjut ke Orde Baru yang fokus banget sama indoktrinasi, sampai sekarang di era disrupsi yang cuma mikirin link and match sama industri. Benang merahnya cuma satu, pendidikan di Indonesia tuh selalu dipakai sebagai alat kekuasaan dan ekonomi. Sejak awal, sistem ini emang nggak pernah bener-bener didesain buat ngebentuk karakter manusia. Dan secara filosofis, kita bisa ngelihat dua dunia yang beda banget. Di satu sisi, ada pragmatisme sekuler ala John Dewey yang nempel banget di pendidikan modern kita. Dia ngelihat siswa cuma sebagai makhluk sosial biologis dan guru itu cuma sekedar fasilitator. Beda banget sama teologi Kristen Reformed. Di sini, pengetahuan itu dimulai dari rasa takut akan Tuhan. Siswa dilihat sebagai pembawa imago Dei, gambar Allah yang udah jatuh dalam dosa. Dan guru bukan sekedar teman diskusi, tapi mereka adalah representasi otoritas, pengajar kebenaran absolut, dan teladan moral. Bagian 3. Kekosongan moral di era disrupsi. Nah, gimana ceritanya tantangan modern malah bikin fondasi historis yang udah bermasalah tadi makin hancur? Kita lagi dihantam dari segala arah, dan ini brutal banget. Pertama, krisis keteladanan guru. Banyak kasus moral yang bikin wibawa pendidikan hancur. Kalau guru udah nggak punya integritas, ya seluruh proses belajarnya kehilangan makna kan? Kedua, gempuran AI. Semuanya serba instan sekarang. Anak-anak jadi kehilangan esensi pergumulan mikir dan nyari ide orisinal. Belum lagi komersialisasi ijazah. Dan yang paling mematikan, sekularisasi ilmu pengetahuan. Pas kita misahin ilmu dari sang pencipta, kita cuma nyetak robot-robot pinter yang hatinya kosong melompong. Ini krisis epistemologis yang nyata. Masuk ke bagian 4, pendidikan dalam lensa teologi reformed.
Buat benerin kegagalan sedalam ini, kita nggak bisa cuma ngandelin intervensi kebijakan. Kita butuh fondasi teologis yang solid. Konsep krusial pertama itu total depravity atau kerusakan total. Jangan salah paham, ini bukan berarti manusia itu murni iblis dan gak bisa berbuat baik. Tapi artinya, setiap aspek dari diri manusia, pikiran, hati, kehendaknya, itu udah terdistorsi sama dosa. Makanya, pendidikan gak bisa cuma pasifnya dia fasilitas. Anak gak lahir dengan radar otomatis milih hal yang benar kok. Mereka butuh banget yang namanya disiplin dan koreksi aktif. Dan ini pas banget sama apa yang dibilang di Amsal 29 ayat 17. Coba dengerin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kata didiklah di sini tuh bukan anjuran santai, tapi nuntut adanya disiplin yang tegas dan konsisten. Buat apa? Buat ngebawa ketentraman dan sukacita. Pendidikan sejati itu ngebentuk karakter supaya manusia nggak hidup liar dan ngancurin tatanan moral. Kenapa kita butuh disiplin seketat itu? Karena goal utama kita adalah merestorasi imago Dei, gambar Allah di dalam diri manusia. Pendidikan harus komplit. Otaknya diasah buat nyari kebenaran, hatinya dibentuk supaya punya empati, dan kehendaknya dilatih buat taat sama penciptanya. Kita ini lagi ngebangun manusia yang utuh, bukan lagi ngerakit mesin penghafal. Bagian 5. Otokritik dan kegagalan gereja. Nah, ini bagian di mana kita harus berani jujur dan tajam ngeritik diri sendiri. Gimana respon gereja selama ini? Ternyata institusi Kristen juga banyak gagalnya. Banyak yang kejebak sama dualisme. Misahin pelajaran sekolah yang dianggap sekuler dari urusan ibadah yang sakral. Terus ada juga virus anti-intelektualisme. Takut banget sama sains modern gara-gara pengajaran katekisasi yang lemah. Ditambah lagi sekolah yang awalnya murni pelayanan, sekarang banyak yang berubah jadi bisnis elitis yang cuma bisa diakses orang kaya. Gereja kayak benar-benar kehilangan suara kenabiannya di masyarakat. Dan tolong dicatat, kegagalan gereja di bidang pendidikan ini bukan gara-gara kurang donatur atau kekurangan fasilitas canggih. Ini tuh murni kegagalan visi teologis. Karena gereja nggak punya pandangan dunia reformed yang utuh soal kesatuan ilmu pengetahuan, akhirnya mereka cuma bisa nge-copy paste sistem sekuler yang dari sananya emang udah cacat. Oke, bagian ke-6, transformasi holistik dan solusi konkret. Habis ngekritik, terus solusinya apa dong? Kita harus bawa ini ke aksi nyata. Di dalam kelas, kita bisa pakai model integrasinya Brian Smith. Kebanyakan sekolah Kristen tuh berhenti di tahap pertama, sekedar nempelin ayat Alkitab di ujung pelajaran biologi atau fisika. Superficial banget. Kita harus naik kelas ke tahap ngerespon fenomena secara teologis, dan puncaknya di tahap rebuilding. Artinya, kita ngebongkar dan nyusun ulang seluruh kurikulum pelajaran di atas fondasi mutlak wawasan dunia Alkitab. Solusinya juga harus jalan bareng-barang di semua level. Di rumah, balik lagi ke ulangan 6. Orang tua itu pendidik utama, bukan cuma nitipin anak ke sekolah. Di gereja, harus ada rekonstruksi pengajaran iman yang mendalam. Di sekolah, para guru harus melihat profesinya sebagai panggilan suci, bukan sekedar cari gaji. Dan buat level nasional, paradigmanya harus digeser. Berhentilah ngelihat anak muda cuma sebagai human capital atau aset ekonomi, lihatlah mereka sebagai imago Dei. Dan buat kalian yang masih ngerasa sains itu musuhnya iman, coba dengerin quote legendaris dari John Calvin ini. Sains itu bukan ancaman, sains itu anugerah Roh Kudus. Makanya orang-orang yang percaya sama Allah justru harus jadi orang yang paling giat, paling gigih, dan paling cerdas dalam menggali ilmu pengetahuan. Kenapa? Ya buat kemuliaan Sang Pencipta. Teman-teman, mau seberapa sering pun kita ganti nama kurikulum atau nambahin anggaran, itu semua cuma perbaikan kosmetik kalau paradigma utamanya nggak dibongkar. Tanpa fondasi teologis yang kuat, sistem ini cuma bakal jadi pabrik yang memproduksi generasi tanpa arah secara massal. Jadi pertanyaannya buat kita semua sekarang, apakah Anda siap ngambil langkah berani dan balik ke prinsip Amsal 29:17 buat mendidik generasi ini? Jika pengajaran ini memberkati Anda dan membuka pemahaman Anda tentang firman Tuhan, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Timothy Moham, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan harus terus diberitakan agar semakin banyak orang keluar dari kebutaan rohani dan hidup dalam terang Kristus. Selamat Hari Pendidikan Nasional!